Oke, jadi kita lanjutkan materi sebelumnya ya. Sekarang kita tetap eh, membahas tentang market structure ya. Jadi sekarang kita coba membaca structure-structure yang sudah terjadi ini. Kenapa dia bisa turun, kenapa dia bisa naik. Nah, dan di mana dia BOS-nya, di mana dia CHOC-nya, di mana dia high valid-nya, di mana low valid-nya begitu ya. Di mana inducement. Nah, agar kalian sadar dan paham dengan market structure ini. Nah, dengan kalian mengetahui market structure ini, maka untuk entry pun kalian tahu harus di mana entry gitu ya. Nah, dari market structure ini pun kalian akan tahu di mana area order block ya. Nah, jadi kita belajar dulu gitu ya. Jangan asal langsung langsung terjun gitu ya. Tapi kita nggak tahu ini maksudnya apa, artinya apa gitu ya. Oke, kita mulai dari sini aja lah biar nggak terlalu jauh ya. Nah, ini kan habis dari downtrend nih. Nah, ini kan downtrend di sini nih. Nah, untuk jika dia downtrend, kita fokus mencari low valid. Nah, jika dia lagi uptrend, kita fokus mencari high valid ya. Nah, jadi kita coba baca dulu dari sini ya. Dari tas ini. Nah, dilihat di sini. Agar kita uh, tidak sembarangan menentukan BOS. Baru dia tembus seperti ini, kita langsung tandai itu BOS. Nah, kadang ada BOS yang tidak valid karena dia low-nya itu belum mengambil inducement ya. Jika belum mengambil inducement itu belum valid. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini inducement-nya di sini. Oke, inducement-nya di sana. Oke, inducement. Nah, maka low ini adalah low valid. Nah, lalu low ini di break. Ini break body ya. Berarti BOS-nya valid. Dia sudah ambil inducement, lalu dia sudah break body. BOS yang valid itu dia ambil inducement lalu di break oleh body. Nah, jika dia belum di break oleh body, maka kita wajib menunggu konfirmasi ya. Misal ini body di sumbu, dia masih di sumbu ini. Nah, dia wajib break body yang belum tembus ini. Nah, di sini dia wajib body, maka ini baru valid. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, ini BOS ya. Oke, BOS. Nah, high validnya di mana? Nah, kita cari harga tertingginya. Nah, inilah high valid. Nah, itu adalah high validnya. Nah, lalu kita ngapain sekarang lagi nih? Nah, kita cari low valid lagi. Karena nih trendnya lagi turun. Nah, kita lihat apakah di sini ada inducement. Oke, inducementnya ini ya, dia turun. Belum ya, belum karena low-nya belum diambil. Nah, low-nya baru ambil di sini ya. Oke, ini masih satu pergerakan turun. Lalu dia naik, dia turun kembali. Jadi ini belum low ya, karena belum mengambil inducement. Jika kalian mengukurnya dari sini, low-nya inducement itu di sini. Oke, dia turun, naik, turun kembali. Nah, ini low-nya tidak keambil, high-nya diambil. Oke, dia naik. Nah, ini high-nya diambil ya. Lalu dia turun.
karena low-nya ini diambil. Nah, lalu di sini dia naik, high-nya diambil, lalu turun kembali ke sini, ya. Lalu dia di sini high-nya nggak ambil dan low-nya baru diambil ke sini, baru oke, kita gambarkan setelah. Nah, ini dia naik. Oke, ini high-nya nggak diambil. Nah, dan low-nya diambil, berarti dia turun ke sini. Nah, lalu ke sini, ini high-nya diambil, high-nya diambil, ini low-nya diambil, ke sini, lalu naik. Nah, lalu ini high-nya keambil ya, langsung turun ke sini. Ya, lalu dia naik karena high-nya diambil ya. Ini lihat, ini high-nya diambil sampai sini, lalu dia turun kembali. Oke, turun sampai sini. Oke, nah lalu dia naik pullback sampai sini, lalu ini adalah lalu. Oke, kita tandai ini adalah pullback terakhir, berarti ini adalah inducement-nya. Nah, itu inducement. Nah, ini adalah low valid. Oke, ini low validnya. Kita hapus dulu. Sebentar, ini dia udah tembus atau belum ya? Oke. Nah, di sini ternyata dia tembus, sumbunya turun ya. Nah, jadi karena strukturnya seperti itu tadi ya, turun, naik, turun, ini high-nya diambil sampai sini, lalu dia turun sampai sini, tipis ya. Nah, lalu dia naik sampai sini, ngambil high-nya, lalu turun. Turun sampai sini, lalu naik, lalu turun. Nah, di sini hati-hati ya, kita harus teliti ya. Lihat, ini dia tadi di bawah sumbu ini ya. Nah, maka ini dia berhasil mengambil inducement. Ya, itu adalah inducement. Kenapa itu inducement? Lihat, ini dia membuat low. Ya, ini dia lebih di bawah daripada low-nya nih. Jadi ini adalah low valid karena dia berhasil mengambil inducement. Oke, di sini lalu low-nya langsung ditembus ya. Langsung ditembus. Terciptalah BOS turun. Oke, nah yang ini yang gua bilang. Nah, jika ditembus sumbu, dia wajib ada konfirmasinya. Konfirmasinya ini di candle selanjutnya ini. Dia harus break sumbunya ini. Nah, itu baru benar ya. Nah, itu baru bos yang valid. Lalu high validnya di mana? Nah, high validnya berpindah ke sini. Nah, lalu dia turun lagi nih kan jadi bos. Nah, lalu kita cari low valid kembali. Nah, di sini kita sudah mendapatkan low valid. Ya. Sini low valid, di sini high valid. Nah, di sini high validnya tertembus. Ya, di break. Ini high validnya di break.
maka di sini terjadilah change of character, choke ya. Nah, dari choke ini menandakan tren akan uh, berkonsolidasi, akan berubah arah. Nah, ketika sudah choke, kita nyari apa? Tugas kita mencari high valid. Nah, di sini kita lihat pullback terdekatnya di sini ya. Ini adalah inducementnya, dan di sini dia berhasil mengambil inducement. Nah, maka ini menjadi high valid. Ini adalah high valid. Nah, kita sudah menemukan high valid dan di sini low valid. Nah, tugas kita apa? Kita lihat dia tembus nggak low validnya atau dia menembus high valid. Nah, di sini kita lihat. Nah, lalu kita sudah mengetahui high dan low validnya, ya. Nah, tugas kita jika mau entry, kita mencari area order block. Nah, order blocknya sini ya. Ada order blocknya di sini. Sini terdapat imbalance ya. Nah, karena ini sini tidak ada sweep ya, maka kita gunakan di candle sebelahnya. Ya, karena ini candle terendahnya ya, di candle hitam ini ya. Nah, jadi kita tandai sini atau di sini ya, bisa ya. Karena sini tidak sweep ya. Oke, kita ambil sini lah ya. Nah, ini adalah OB. Nah, lalu sini imbalance-nya ya. Oke. Nah, jadi kita lihat, kita sudah mengetahui di mana order blocknya atau OB-nya, maka selama dia belum tembus low valid ini, maka ini masih berlaku order blocknya, ya. Nah, karena ini belum menunjukkan perubahan tren. Karena jika dia sudah tembus low validnya, baru itu namanya perubahan tren. Nah, jika dia tembus low valid itu namanya uh, change of character kembali, ya. Cok dibalas cok. Nah, jadi ini kan sudah uptrend nih karena udah cok di sini, lalu udah membuat high valid. Nah, sekarang tugas kita apa? Tetap mencari high valid karena low validnya ini belum tertembus. Nah, ini namanya masih uptrend. Nah, lo kalian bisa kondisi di area OB ini, targetnya itu di area high valid. Nah, karena high validnya di sini tembus, itu menjadi BOS. Nah, tren naik. Nah, kalau open posisi di bawah, itu terbang naik begitu ya. Nah, ini BOS, tren naik ya. Strukturnya dari turun lalu terjadi chop. Nah, maka dia berbalik arah, terjadinya perubahan karakter menjadi uptrend dari semulanya downtrend. Ya. Nah, lalu ini apa, Bang? Ini apa, Bang? Ini apa? Itu nggak apa-apa ya, ini cuma sweep doang. Karena kita udah mengetahui ini low-nya, ini high-nya. Jadi yang kita tunggu itu adalah ketika dia ngebreak low atau ketika ngebreak high, ya. Jika kita sudah menemukan high valid dan inducement, ya, jadi yang lainnya itu kita nggak usah hiraukan, ya.
kita sudah menemukan low valid dan high valid. Ya udah, kita fokus ke high dan low-nya saja. Ini itu ya terserah candlenya mau kemana. Yang kita fokuskan itu di high dan low-nya. Ya, kita lanjut. Nah, sini break menuju uptrend. Nah, tugas kita mencari high valid, ya. Nah, di sini dia awal pullback-nya, ya, dari awalnya inducementnya di sini, ya, inducement pertamanya sini. Nah, lalu di sini dia naik kembali nih, naik, lalu dia menciptakan pullback kembali di sini, karena dia ambil low-nya nih, dia bersih pullback. Nah, lalu inducementnya berpindah ke sini, ya. Ini lihat. Bentar, nggak mau pas dia anjay. Nah, oke. Nah, lalu itu adalah inducement. Kenapa inducement? Ini lihat. Nah, di sini kan dia naik, naik. Sini dia turun ngambil low-nya, dia berhasil pullback. Lalu dia ke atas di sini, dia low dan high-nya diambil oleh ini. Nah, dia berhasil naik. Nah, lalu ini low-nya ini diambil sama candle ini. Nah, maka itu pullback namanya, ya, berhasil pullback. Lalu dia naik. Nah, lalu dia turun, berhasil mengambil inducementnya di sini, ya. Nah, maka ini adalah high valid. Nah, high validnya ini ketembus naik lagi, ya, tapi dia masih di sumbu, ya. Nah, masih sumbu. Nah, konfirmasinya itu harus melewati sumbu itu. Nah, jadi di sini adalah konfirmasinya. Paham, ya? Nah, ini konfirmasi BOS-nya. Dia harus break body. Nah, sana BOS. Sini inducement. Nah, jadi makanya gua suruh kalian belajar pullback valid itu yang bagaimana, begitu, ya. Oke, paham, ya? Karena dia berhasil mengambil inducement, jadi ini adalah high validnya. Lalu dia ditembus kembali, terjadilah boss. Nah, sekarang tugas kita mencari high valid kembali. Nah, di sini titik tertingginya. Nah, inducementnya mana? Ini inducement. Nih, lihat, ini kan dia naik ke atas, diambil high-nya nih. Lalu dia turun, ngambil low-nya. Nah, maka ini adalah inducement, ya. Lalu inducementnya berhasil diambil. Itu adalah inducement. Saya yakin di sini banyak yang keliru. Ini adalah valid. Nah, low validnya di mana, Bang? Nah, low validnya ini kan terjadi BOS di sini. Nah, ini adalah low validnya, struktur terakhirnya nih. Nah, lalu low validnya ketembus, maka terjadilah chop. Nah, di sini chop. Nah, dari awalnya uptrend di sini, lalu di sini terjadi chop. Nah, tugas kita mencari low valid karena trennya sudah turun. Nah, kita lihat pullback terakhirnya. Nah, di sini dia turun, ambil low-nya, sini naik.
lalu dia turun, belum ngambil low-nya, masih turun di sini ya. Sini dia ngambil high-nya ya, jajar ini ya. Oke, ini adalah inducement. Nah, itu adalah inducement. Lalu ini adalah low. Nah, ini adalah low ya. Nah, jadi ada case seperti ini. Nah, ini low validnya ditembus bang, tapi sumbu aja. Nah, ini belum sah ya, itu belum sah bos. Nah, dia harus perlu konfirmasi body. Jadi ini apa? Jadi dia ini sweep doang ya. Ini sweep doang. Nah, itu sweep doang. Bukan BOS. Nah, jika dia ingin BOS, maka dia harus break sumbu ini ya. Nah, konfirmasinya di sana. Nah, lalu dia naik ya, naik. Nah, dan di sini dia malah break high validnya. Nah, di sini dia terjadi chop kembali. Nah, jadi low validnya yang mana jadinya bang? Ya sumbu paling bawah ini low validnya, karena dia sudah break atas, ya terjadi chop ya. Nah, inilah low validnya. Itu ya. Oke, sampai sana paham ya tentang market structure ya. Jadi, nah kalau sudah gini kan enak ya. Sudah gini kan enak. Kalian tahu harus open posisinya itu kemana ya. Nah, setelah chop kita ini kan udah uptrend kembali nih. Nah, jadi kita cari high valid kembali ya. Oke, ini pullback terakhirnya. Oke. Nah, ini inducement. Inducement lalu sini jadi bos. Oke. Sana, nah, jika bosnya di sana sudah terjadi bos di sini, maka lo validnya yang mana? Berpindah ke sini. Ya. Lo validnya berpindah ke sini. Kenapa berpindah ke sana, Bang? Karena di sini sudah bos. Jadi kita cari harga terendah di area ini. Ya. Nah, kita lihat kembali. Nah, di sini sudah bos. Nah, kita tugasnya mencari high valid kembali. Nah, kan di sini high-nya dia valid nggak? Dia ambil inducement nggak? Nah, di sini dia ngambil inducement. Nah, di sini dia ngambil inducement. Nah, yang seperti ini enak sebenarnya ya. Setelah dia ngambil inducement ya di area paling bawah ini, kesempatan terbang itu sangat besar ya, karena dia dekat dengan low validnya. Ya, jadi seperti yang gua gambarkan sebelumnya, structure-nya itu jadi seperti ini. Dia ngambil inducement menuju ke OB-nya atau area demand ya.
lalu dia naik kembali, ya bahkan lebih jauh nih naiknya. Nah, jika kalian sudah mau nonton video bagian satu market structure-nya, maka kalian akan tahu polanya bagaimana. Nah, seperti itu ya. Karena sudah mengambil investment, inilah high value-nya. Jadi ketika dia sudah mengambil investment, nah high-nya kan udah valid. Jadi ini kan sudah bos sebelumnya. Nah, jadi trennya itu kan masih naik. Jadi kalian tinggal cari open posisi buy aja di area order block atau area demand. Gitu ya. Oke, ini OB-nya di mana? Di sini. Di sini dia sweep ya. Cari yang belum termitigasi ya. Nah, di sini OB-nya. Nah, dia masuk area OB, langsung terpantulkan naik gitu ya. Oke, mungkin segitu aja dulu ya, biar nggak terlalu lama, karena market structure ya begitu aja. Oke, dan satu lagi, nah jika kalian bingung uh, menentukan order blocknya, ketika sudah menemukan high dan low validnya, kalian bisa tarik Fibonacci ya, tarik Fibonacci seperti ini. Nah, kalian bisa ambil dari area setengah ke bawah ini ya. Jadi kalian cari area di bawah 50% ini ya. Kalian tahu lah di mana areanya itu ya. Cari area yang paling bawah, yang paling murah gitu ya. Karena orang-orang pakai jika kita pakai logika, orang-orang mau berbelanja itu ketika harga murah gitu ya. Oke. Jadi paham ya. Nah, itu menentukan TP123-nya di mana. Nah, itu sudah kelihatan ya. 1 2. Makanya kalian menggunakan Fibonacci itu yang benar ya. Jangan dibolak-balik. Karena sering saya melihat Fibonacci-nya dibolak-balik. Nah, ini fungsi ini sebenarnya ada untuk di mana kita target TP-nya. Bukannya dibolak-balik gitu ya. Ya. Karena saya sering melihat orang pakai Fibonacci itu malahan dibalik. Jadinya area 78 ini seharusnya ini kan masih mahal di atas ya. Orang-orang itu dibalik, jadinya di bawah. Jadinya orang-orang menganggap itu area 0,78 itu yang murah gitu ya. Nah, dari sini pun kita sudah bisa lihat settingan Fibonya. Ini di bawahnya 0 ya. Sini 0,236, 0,38, 0,5, 0,1, 0,78, di sini 1. Ya udah jelas sih yang bawah ini semakin kecil ya. Oke. Jadi jangan dibolak-balik Fibonacci-nya ya. Oke. Mungkin segitu aja dulu tentang market structure, semoga dipahami ya. Kalian harus paham tentang market structure ini karena ini sangat penting agar kalian mengetahui arah tren dan di mana seharusnya kita open posisi ya. Itu ya. Oke. Area open posisi itu tidak akan jauh-jauh dari area Fibonacci ya. Nah, seperti sini dia sudah tercok ya. Nah, di sini dia malah di area 50. Nah, makanya saya bilang carilah area di bawah 50 ya. Area 50 ke bawah ini itu harga murah. Begitu ya. Jangan dibolak-balik Fibonacci-nya, ingat. Oke, thank you. Untuk materi selanjutnya mungkin uh, akan saya ulang-ulangi lagi ya untuk cara entry-nya ya. Jadi saya akan buat sebelum market itu terjadi, apakah entryan kita benar atau tidak. Nanti gue bakalan update update ya. Kita langsung praktek di real market agar nggak ada dusta di antara itu. Karena kalau kita backtest, orang-orang pasti bilangnya, ah cuma backtest, trader
replay ya. Nanti kita langsung coba di real market gitu ya, langsung eksekusi di sana ya. Jadi nanti gua uploadnya uh, berkala jadinya ya, jadi bersabar loh. Oke.